Nomor 10, nomophobia. Kita mulai dari yang paling relevan. Penelitian di Inggris menunjukkan 66% orang dewasa menderita ini. Ini bukan soal kecanduan media sosial, tapi soal anxiety of isolation. Otak kita telah berevolusi menganggap ponsel sebagai perpanjangan diri. Saat ponsel hilang, amigdala mengirim sinyal bahaya seolah-olah kita kehilangan anggota tubuh. Pengidapnya akan mengalami tremor, keringat dingin, dan ketidakmampuan untuk fokus pada hal lain sebelum koneksi dipulihkan. Nomor 9, chorophobia atau takut pada badut. Mengapa sosok penghibur bisa jadi monster? Jawabannya adalah The Uncanny Valley. Riasan badut menciptakan wajah yang hampir manusia tapi tidak sepenuhnya. Senyum yang dilukis permanen menyembunyikan emosi asli, dan otak kita benci ketidakpastian. Secara psikologis, kita merasa terancam oleh seseorang yang menyembunyikan identitas di balik topeng yang ceria. Ini adalah konflik kognitif antara apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Nomor 8. Trypophobia atau takut pada lubang kecil. Ini adalah fobia visual murni. Melihat pola lubang berulang pada sarang lebah atau permukaan kulit memicu reaksi jijik yang ekstrim. Pakar evolusi berpendapat ini adalah mekanisme pertahanan purba. Pola ini menyerupai gejala penyakit menular seperti cacar atau sarang parasit. Tubuhmu tidak takut pada lubangnya, tapi ia sedang berusaha menjauhkanmu dari potensi infeksi yang mematikan secara insting. Nomor 7. Glossophobia atau takut berbicara di depan umum. Tahukah kamu? Dalam banyak survei, ketakutan ini sering mengalahkan ketakutan akan kematian. Secara evolusi, berdiri di depan banyak orang yang menatapmu diartikan otak sebagai menjadi target buruan. Pupil mata audiens dianggap sebagai mata predator. Inilah alasan mengapa mulutmu terasa kering dan jantung berpacu. Tubuhmu sedang bersiap untuk lari dari serangan predator, padahal kamu hanya sedang presentasi di kantor. Nomor 6. Acrophobia atau takut ketinggian. Ini adalah kegagalan komunikasi antara mata, telinga dalam, dan otak. Saat kamu berada di tempat tinggi, mata tidak menemukan objek dekat untuk dijadikan referensi keseimbangan. Hal ini membingungkan sistem vestibular di telingamu. Otak yang bingung akan segera memicu vertigo dan rasa mual sebagai perintah agar kamu segera turun ke permukaan tanah. Ini adalah bentuk proteksi diri yang terlalu agresif. Nomor 5. Arachnophobia atau takut pada laba-laba. Mengapa hewan sekecil itu bisa membuat pria dewasa melompat ke atas meja? Ini adalah kesiapan biologis. Nenek moyang kita yang takut pada laba-laba memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi daripada mereka yang mengabaikannya. Gerakan laba-laba yang cepat dan tidak terduga memicu superior colliculus di otak. Bagian yang mendeteksi ancaman visual secara instan bahkan sebelum kamu sadar apa yang kamu lihat. Nomor 4. Claustrophobia atau takut pada ruang sempit. Ini bukan hanya soal ruangan, tapi soal kehilangan kendali. Pengidapnya merasa udara di ruangan sempit itu terbatas, meski secara fisik oksigennya cukup. Secara psikologis, ini seringkali berakar dari trauma masa kecil atau perasaan terjebak dalam hidup. Amigdala memicu respon fight or flight maksimal, membuat pengidapnya merasa seolah-olah dinding sedang bergerak mendekat untuk menghimpit mereka. Nomor 3. Thalassophobia atau takut laut dalam. Peringkat 3 adalah ketakutan pada kekosongan yang luas. Masalah utamanya bukan airnya, tapi apa yang mungkin ada di bawah sana. Manusia adalah makhluk darat, di dalam air. Kita kehilangan semua keunggulan kita. Kegelapan samudera mewakili ketidaktahuan yang absolut. Setiap bayangan di bawah air dianggap sebagai ancaman raksasa. Ini adalah ketakutan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan alam yang maha luas. Nomor 2. Agoraphobia atau takut ruang terbuka dan ramai. Di level ini, hidup mulai menjadi penjara. Pengidapnya merasa tidak aman di tempat di mana mereka tidak bisa melarikan diri ke tempat aman atau biasanya rumah. Ini adalah lingkaran setan. Mereka takut akan serangan panik, dan ketakutan itu sendiri yang memicu serangan paniknya. Hasilnya, banyak penderita yang akhirnya tidak keluar rumah selama bertahun-tahun. Dunia luar dianggap sebagai medan perang yang mengancam nyawa. Nomor 1. Panophobia atau takut segalanya. Puncaknya adalah kondisi medis yang langka namun sangat berat. Pengidapnya hidup dalam kondisi ketakutan konstan tanpa objek yang jelas. Mereka tidak takut pada laba-laba atau ketinggian, melainkan takut bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi setiap detik. Ini adalah kegagalan total sistem regulasi emosi di otak. Setiap suara, setiap bayangan, dan setiap kejadian dianggap sebagai bencana. Ini adalah definisi nyata dari hidup dalam neraka pikiran sendiri. Kesimpulannya, fobia mengingatkan kita bahwa realita hanyalah bagaimana otak kita menafsirkannya. Mana dari 10 fobia ini yang paling kamu rasakan? Apakah kamu berhasil mengalahkannya? Atau kamu masih berjuang? Tulis ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya.